Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Gustina dengan NIM 501200455. Saya dari lokal 4D Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai data saham volume pada PT Wahana Interfood Nusantara Tbk dengan pengujian asumsi model time series A5. Nah, pertama kita buka dulu sintaksnya. Nah, pertama-tama kita harus memanggil datanya dulu, yaitu data RIS, IPS, dan nama data kita. Kita running, kita baca data awalnya saja, kita running. Nah, di sini terlihat, di sini ada date, open, high, low, close, adjective close, dan volume. Nah, dengan yang saya jelasin tadi, kita hanya ingin melihat asumsi pada volume. Yaitu kita melihat data untuk volumenya saja. Ini kita running dan kita head kembali melihat datanya. Nah, di sini sudah terlihat headnya tertera di sini. Sama persis yang ada di pemanggilan data awal. Selanjutnya kita ingin memunculkan data volume ini 1000 dengan rata-rata min-nya itu 10. Kita running. Kita lihat lagi datanya. Nah, ini datanya. Jika kita memanggil dengan 1000 data. Kita lihat grafiknya, kita running. Nah, di sini sudah terlihat data yang kita panggil yaitu 1000 dengan min rata-rata 10. Pergerakannya itu yaitu 10 dikurang 2 dan 10 di atas ditambah 2. Nah, selanjutnya kita menggunakan library T-series. Kita running. Nah, di sini kita fokus pada p-value. Nah, p-value-nya ini yaitu 0,01. Nah, jika disamain dengan alfa, alfa kita kan 0,05. Berarti p-value-nya lebih kecil pada alfa. Nah, berarti p-value ini H0 tolak stationary. Selanjutnya kita lihat ACF-nya, kita running. Nah, ini datanya. Nah, yang timbul hanya 1, yang pada nolnya saja. Yang timbul hanya 1, dan ini tidak ada. Kita lihat lagi yang PACF-nya, kita running. Nah, dan ini juga tidak ada pergerakan yang dominan. Selanjutnya kita menggunakan dugaan. Itu dugaan A5. Nah, di sini tadi karena ACF-nya 1 yang muncul, saya menggunakan 0,01. Kita running. Dan yang kedua, dengan dugaan kedua, saya menggunakan data yang sama dengan penambahan min. Rata-ratanya false. Kita running. Dugaan ketiga kita running. Dan dugaan keempat kita running. Lanjut ke library LM test. Kita running. Kita running dugaan 1. Nah, di sini terlihat yang pada dugaan 1 yang signifikan itu pada intercept-nya. Ini pada intercept-nya. Kita lihat dugaan kedua. Sedangkan pada dugaan kedua yang signifikan itu pada malnya. Ini pada malnya. Terus kita lihat dugaan ketiga, kita running. Dan pada dugaan ketiga yang signifikan itu ketiga-tiganya R, mal, sama intercept. Tetapi yang lebih signifikan itu intercept. Kita lihat dugaan keempat, kita running.
Dan pada dugaan keempat, itu yang signifikan hanya mal. Kita lanjut. Pada resi 1. Pada res 1-nya kita running. Res 2-nya kita running. Res 3 kita running, dan S4-nya kita running. Nah, di sini kita menggunakan lag-nya yang normal, yaitu 6. Kita tes lagi, running. Nah, di sini p-value-nya yaitu 0,7179. Berarti ini terima H0. Kita running lagi. Nah, pada p-value asumsi atau dugaan kedua ini, kita tidak menunggak signifikan. Berarti kita abaikan saja yang dugaan kedua. Selanjutnya dugaan ketiga. Ini p-value-nya 0,9092. Dugaan keempat, ini 0,72. Nah, berarti dari data ini kita lihat yang tidak bisa kita, sebenarnya yang tidak cocok dengan data, tidak cocok dengan uji asumsi ini pada dugaan kedua. Lanjut. Kita library forecast kita running. Dugaan 1. Nah, dugaan 1-nya kita lihat dugaan 2. Sebenarnya dugaan 2 enggak kita iniin lagi, tapi kita lihat perbandingannya saja. Selanjutnya dugaan 4. Nah, di sini kita lihat kalau ME ini tidak bisa kita lihat karena dia ada yang negatif dan positifnya. Nah, yang lebih bisa kita lihat berbanding data yang bagus itu pada RMSE-nya. Nah, data yang paling bagus adalah dengan nilai yang paling rendah. Nah, yang pada data 1 yaitu 0,040068, data 2 6456, data 3 2038, dan data 4 2041. Nah, dari RMSE ini data yang paling bagus yaitu pada dugaan yang ketiga ya. Karena di sini paling kecil 2,038619. Dan pada MAE-nya juga kita bisa lihat. Dan jika pada MAE-nya yang paling kecil itu pada data 3 juga ya. Data 3. Berarti data 3-nya yang paling bagus. Nah, terus ini kita lihat. Kita running. Kita blok yang ininya. Nah, di sini sudah lihat data kita panggil dengan dugaan data 3 dengan memunculkan 1 tahun ke depan hasil volumenya yaitu 365 hari. Nah, di sini kita lihat dari, karena tadi kita memanggilnya data yang 1000, jadi awalnya itu jadi menjadi 1001. Nah, ini forecast-nya, low-nya, high, dan low. Nih, ini datanya. Dan kita juga bisa melihat dugaan keempat. Sama, tadi kita untuk menguji atau melihat selama 1 tahun ke depan volumenya. Nah, ini hasilnya. Selanjutnya data ini bisa kita salin saja ke Excel atau ada dengan cara mudahnya yaitu menggunakan write.csv peramalan ini yaitu nama ini kita memberi nama dulu, kita simpan di D dengan nama peramalan CSVS. Nah, ini kita running saja. Kita running. Nah, kita lihat di
file data kita di D. Nah, di sini ada peramalan. Kita buka. Nah, datanya udah tersalin, tapi karena kurang rapi ya. Lanjut. Nah, itulah tadi presentasi dari saya mengenai peramalan atau dugaan pada volume pada saham PT Wahana Interfood Nusantara Tbk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.